Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Jika umumnya pria mencari wanita untuk dinikahinya merupakan sebuah hal yang biasa bukan? Namun bagaimana jadinya jika ternyata ada beberapa daerah di Indonesia justru sang wanita yang mencari pria untuk dinikahinya? Hal ini terjadinya karena memang angka kelahiran pria di daerah tersebut jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan jumlah kaum wanita. Jadi tak heran jika pria-pria di daerah yang krisis kaum Adamnya bebas memilih menikahi siapa saja yang mereka mau. Bahkan tak sedikit pula loh di daerah tersebut sang pria memiliki lebih dari satu istri. Nah, penasaran kan? Kira-kira daerah mana saja kaum pria lebih sedikit dari kaum wanita? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Batam. Kota Batam yang disebut sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau ini. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Batam untuk tahun 2020, jumlah pria sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wanita. Berdasarkan kelompok umur, usia 15-30 tahun, maka jumlah pria sebanyak 218.000 orang. Sedangkan jumlah wanita sebanyak 230.000 orang. Untuk itulah tak heran jika banyak di kota Batam angka kehamilan di luar nikah. Tercatat, remaja usia 15 tahun hingga 21 tahun memiliki anak tanpa seorang suami. Di kota ini, bahkan sang wanita yang hamil di luar nikah rela membayar pria lain untuk dijadikan suaminya walau sebatas formalitas saja. Sudah bisa dibayangin kalau pria di kota Batam bebas memilih wanita, tapi harapannya harus ditanggung jawabin. Jangan selesai dipakai, main tinggal aja. 2. Kabupaten Ngawi. Di sebuah desa di Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah desa yang hanya ditinggali oleh wanita. Untuk itulah kenapa kampung ini disebut Kampung Wadon. Dalam bahasa Jawa, wadon artinya perempuan. Diceritakan, konon seluruh penghuni desa itu seluruhnya perempuan karena mereka menganggap kehadiran lelaki bakal membawa kesialan. Setiap wanita yang menikah diberikan dua pilihan, yakni meninggalkan desa atau hidup terpisah dengan suami. Tak seperti zaman dulu, desa Wadon mulai ditinggalkan karena banyak wanita yang ingin hidup normal bersama suami. Para suami hanya boleh datang saat mereka membutuhkan pertolongan untuk membangun serta memperbaiki rumah, mencangkul, dan lain sebagainya. Selain itu, wanita di desa Wadon akan melakukan pekerjaan sehari-hari secara gotong royong. 3. Yogyakarta. Berdasarkan survei Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya menerbitkan Yogyakarta sebagai kota dengan jumlah wanita lebih dominan dibandingkan pria. Di Provinsi Yogyakarta memiliki jumlah penduduk perempuan lebih tinggi 39.584 jiwa daripada laki-laki. Di kota ini, fenomena Samen Leven alias kumpul kebo dianggap lumrah. Kehidupan bebas yang terjadi di sentra-sentra hunian mahasiswa di kota Yogyakarta dan sekitarnya bukan isapan jempol. Sejumlah kos-kosan membebaskan penghuninya hidup sekamar laki-laki perempuan bukan muhrimnya. Para pria di kota Yogyakarta bebas membawa satu atau lebih teman wanitanya untuk diajak berhubungan. Praktik kos bebas ini makin semarak karena pengelola atau pemilik kos umumnya tak mau ambil pusing dengan aturan ketat. Mereka lebih mengejar fulus ketimbang ekses negatif kos-kosan yang serba bebas. Walhasil, para penghuni kos bebas ini kadang juga tanpa risih bawa keluar masuk teman-teman gadisnya. Apa yang terjadi di bilik-bilik kamar kontrakan hanya mereka berdua yang di kamar yang tahu. 4. Nusa Tenggara Barat. Di Provinsi NTB kita akan kesulitan menemukan pria. Karena memang jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan jumlah perempuannya. Tercatat jumlah perempuan lebih tinggi 4.632 jiwa ketimbang laki-laki. Untuk itulah di provinsi ini wanita juga mengalami kesulitan menemukan pria yang mau menikahi mereka. Fenomena nikah kilat juga berlaku di Provinsi NTB. Hal ini dianggap sebagai alternatif untuk mencegah perzinahan dan solusi terhadap anak perempuan mereka yang sulit menemukan pria. Jadi di daerah NTB, jika ada perempuan yang lama pulang dari sekolahnya, maka akan segera dinikahkan dengan teman cowoknya. Dan banget ya guys. 5.
Makassar. Nah, selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah pria lebih sedikit dibanding wanita. Sama seperti kebanyakan, pria di provinsi ini bebas melakukan hubungan badan dengan wanita yang mereka mau. Di kota Makassar, ratusan pelajar menikah dini karena terlanjur hamil di luar nikah dengan teman prianya. Jadi tak heran jika satu pria menghamili banyak wanita dan pernikahan usia 14 tahun di sana merupakan hal yang wajar. Padahal sebenarnya itu tindakan yang salah. Nah guys, itulah sederet rangkuman 5 daerah di Indonesia yang krisis pria. Kira-kira ada yang berminat mengunjungi tempat tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!